Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fitratin Aziza dengan NIM 2241104021170, kelas 1 PAID. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Pendidikan Moderasi Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi radikalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara cepat atau secara drastis. Nah, paham radikalisme sering diasosiasikan dengan pandangan yang identik dengan penggunaan kekerasan, keterpaksaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, paham radikalisme ini merupakan suatu bentuk fanatisme atau suatu pemahaman yang bisa positif dan juga bisa negatif, tergantung kepada arah radikalisme yang dimaksud. Nah, dalam kenyataan kehidupan beragama sehari-hari, radikalisme diperhatikan sebagai gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan kekerasan yang didasarkan pada alasan dan jargon-jargon keagamaan. Nah, secara umum, radikalisme ini dapat dimaknai sebagai pemahaman atau perilaku penggunaan kekerasan dalam menyikapi suatu perbedaan. Nah, pemecahan masalah atau mencapai suatu tujuan perlu pengajian secara intensif dan komprehensif. Nah, untuk membuat batasan yang jelas sehingga dijadikan rujukan bersama dalam pemahaman radikalisme itu sendiri. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda paham radikal. Nah, yang pertama, visi tentang tatanan politik Islam yang menolak adanya legitimasi negara bangsa modern dan berupaya mendirikan pemerintahan yang baru dan berbeda dari pemerintahan yang sebelumnya. Yang kedua, ada penekanan terhadap perjuangan kekerasan. Yang ketiga, ada munculnya keinginan untuk merubah suatu tatanan masyarakat dengan gerakan yang berupa kelompok dan yang mempunyai target terlaksananya syariat Islam dengan terwujudnya pemerintahan Islam. Yang keempat, yaitu ketergantungan antara salaf dan tradisi. Jadi di sini ada implikasi radikal terhadap kehidupan berbangsa dan beragama. Nah, radikalisme merupakan suatu ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia melalui jaringan Islam aliran keras yang bertujuan untuk menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, serta membentuk suatu kelompok eksklusif yang dibungkus dengan agama. Mereka ingin memiliki sekolah sendiri, bank sendiri, suatu usaha dan bisnis sendiri, yang semua itu dijalankan melalui suatu kelompok yang beraliran keras yang dibungkus dengan suatu agama. Nah, apabila ada organisasi yang mengganggu ketertiban umum, memecah belah umat dan negara kesatuan Republik Indonesia, bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka pemerintah harus turut serta untuk mengatasi masalah tersebut, karena dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia dan menghambat terwujudnya negara yang makmur. Dalam kehidupan beragama, radikalisme juga membawa dampak yang buruk. Paham radikal yang mengajarkan kekerasan serta ambisi yang besar akan melakukan berbagai cara dan upaya demi tercapainya tujuan radikal. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang murni, yang mengajarkan kedamaian antara umat Islam. Nah, jika radikal terus dibiarkan, nantinya akan berdampak buruk pada nama Islam yang mungkin akan dikenal sebagai agama yang keras dan ekstrem. Ada konsep pendekatan dan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Konsep pendekatan persuasif adalah usaha pendekatan yang dilakukan yang bersifat membujuk secara halus tanpa adanya suatu paksaan. Adapun pendekatan persuasif untuk menghadapi ancaman radikalisme salah satunya dapat dilakukan dengan cara berdakwah. Nah, radikalisme dapat dibendung dengan semaksimal dengan peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di tanah air sehingga dapat memainkan peran penting dalam menentukan arah pemahaman tentang ajaran agama Islam di Indonesia. Karena itu, NU dan Muhammadiyah sebagai kekuasaan dan kekuatan Islam moderasi harus terus melakukan revitalisasi gerakan dakwahnya dalam pengeluaran nilai-nilai keislaman. Ada konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Nah, konsep pendekatan represif
adalah suatu cara atau tindakan penanganan berupa tekanan paksaan yang dilakukan suatu aparat setelah adanya suatu pelanggaran. Nah, adapun upaya represif terhadap paham radikal salah satunya adalah dengan melakukan penindasan terhadap kelompok-kelompok radikal yang melawan hukum. Nah, seperti melakukan kekerasan hingga penyerbuan terhadap kelompok radikal yang sedang menjalankan aksinya. Memang tindakan represif ini perlu dihindari, tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan sama sekali ketika angka radikalisme sudah tinggi dan tidak dapat lagi dibendung. Tindakan represif ini bertujuan untuk menekankan dan menghentikan tindakan radikal dan mencegah terjadinya kejahatan yang berat atau hal yang dapat mengancam nyawa seseorang. Pertanyaan yang kedua, apakah agama Islam mempunyai geologi moderat? Ya, Islam memiliki geologi moderat karena corak agama Islam sejatinya mengajarkan Muslim untuk bersikap toleransi, saling menghormati, terbuka, kasih sayang, serta cinta kedamaian. Nah, dalam beragama, sikap sesuai dengan ajaran yang benar, Islam berarti berperan moderat. Karena ajaran agama yang menekankan toleransi dan kerukunan disebut dengan agama yang moderat. Nah, modernisasi adalah inti dari ajaran agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan moderat sebagai misi ajaran agama Islam dan karakteristik ajaran Islam. Nah, karakteristik ajaran Islam ini sebagaimana dalam Al-Quran dan fitrah. Dalam Al-Quran menegaskan dengan adanya penghargaan terhadap kemajemukan dan adanya kemauan berinteraksi sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang selanjutnya ada regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Nah, dalam menghadapi masyarakat yang majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak adanya radikalisme adalah melalui pendidikan Islam yang moderat. Nah, dalam konteks ini, Islam di Indonesia, konsep moderasi memiliki 5 karakteristik. Nah, yang pertama ada ideologi non-kekerasan dalam pendakwahan Islam. Yang kedua ada mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya. Yang ketiga, ada penggunaan pemikiran rasional dalam memahami ajaran Islam. Yang keempat, ada menggunakan pendekatan konseptual dalam memahami sumber-sumber ajaran agama Islam. Nah, yang kelima, ada penggunaan ijtihad dalam penekanan hukum Islam. Nah, sejauh ini moderasi Islam beragama di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih ada beberapa kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam dan yang masih belum menerapkan Islam yang modernisasi dalam ajarannya. Yang keempat, ada urgensi mata kuliah pendidikan moderasi Islam yang saya rasakan. Dengan adanya mata kuliah pendidikan moderasi Islam dapat menumbuhkan sikap moderasi beragama bagi mahasiswa yang nantinya akan terjun dalam kehidupan bermasyarakat yang beragama. Nah, selain itu, pendidikan moderasi Islam juga dapat mengarahkan mahasiswa agar tidak terjerumus dalam kelompok-kelompok aliran tertentu yang berpaham radikalisme. Cukup sekian pemaparan dari tugas pendidikan moderasi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.